hadir. Iya. Tom sana Tom gitu. Bukan ada pengertian soal sana Tom gitu. Lebih ke diusir ya. Lebih ke diusir. Oke. Tahu diri lah Tom. Lanjut gitu. lagi. Nah, tapi Popol Kupa. Popol Kupa berhasil benar-benar diambil karena Seperti yang udah sempet aku mention. efektif banget, Pak, Yes, kemarin, ini Pak. ngomongin soal immobilize dan efek stun yang nanti akan membuat Baxia ini jadi diem, tersungkur. Dan bahkan mungkin efek stun dari Popol Kupanya ini yang akan merontokkan dari Baxianya. plus 5 menit pertama ataupun 6 menit pertama kayaknya nggak bakal ke Baxia dulu nih. Cuman turretnya yang bakal menjadi sasaran utama. Masalahnya Popol ketika Kupa. cewek menggunakan Popol Kupa, dia sering melakukan outplay. Ya, Tahu nggak sih? apalagi Enggak. Ini Wih, Baxianya fun fact nih, fun fact. bisa Bang. untuk itu loh Godiva. Bener. Terus Bisa ada link. Kaditanya? Kaditanya sorry, atau enggak bisa ke Fluffy, sorry aku nggak lihat Kadita. Bisa ada link. Nah, ada link bisa loh. Bener. kalau nggak di ban ya. Kalau nggak di ban. Kalau nggak di ban nih Ini masalahnya. makanan empuk untuk tim itu late game. Tapi masalah utamanya adalah last pick dari Onyx Esports. Itu bisa jadi kontes, bener-bener kontes terhadap satu link yang belum diamankan oleh teman-teman dari Aura Fire itu sendiri. Gue baru tahu Onyx Esports adalah pemain musik ya. Kenapa? Kontes. Konser. Oh, Itu salah. konser, Pak. Kaget loh saya. Bener. Antara kontes dan konser jauh. Bener. Sorry. Ya. Salah. Ya, Ya. jangan diulangin ya. Itu banyak kabel di bawah bisa nyetrum, oke? Jadi ya. Jadi ulangin ya. Bener nggak? Link. Janji nggak diulangin kan? Ini udah makanan link banget bro. Iya. Makanya Pak Pulun jangan diulangi ya. Watermelon bro. Watermelon bro. Bener emang. Ya mau gimana lagi, ini Safir ditabrakin sama Link, apa lagi yang bisa dia lakukan? Bukan Udah, Safirnya, dari hari hancur. pertama Safir muncul aku udah bilang kalau seandainya Link itu bisa kontestan Iya, pick banget untuk seorang Savior. Dan untuk sekarang Valir juga dibuang. Jadi sepertinya akan ada hero-hero nabrak lagi dari teman-teman Aura Fire. Apakah akan ada Yuzong lagi untuk Fluffy kebetulan, karena dari hero-hero yang ingin dimainkan sama teman-teman dari Aura Fire masih banyak sekali yang belum bisa diamankan untuk saat ini. Tapi Hylos Your team is akan picking. menjadi sebuah hal yang membuahkan tanda tanya, apakah ini Esmeralda untuk ke arah jungle? Atau Hylos ya jangan-jangan Hylos ke sih jungle? kalau aku. Wow, bahkan Hylos sih. ini ada salam untuk Aura Fire Dari Thailand. Wih, dari jauh. Andri Chan, nobar MPL di Thailand sampai selesai. Semangat buat Aura agar ada yang juara baru. kita mah yang doa yang baik-baik mah kita aminin. Amin. Aura Fire tuh, nada gue dia tahu. Kedengeran ada di situ. Kedengeran. Oke, Sekarang emang ketikan bisa bernada ya. memang. Kayak misalnya diputusin pas lagi sayang-sayangnya. Apa tuh? Itu bukan bernada sih, itu berita duka namanya. Oke, tapi kali ini kita bakal lihat last picknya menentukan jungler atau tidaknya Baxia. Kali ini ternyata Baxianya harus turun ke arah jungler karena Profesor tidak bisa ada link di tim Aura. Jadi mau nggak mau mereka harus merotasi kembali. Dan bahkan sebenarnya satu hal sih yang bisa diperhatikan adalah Fluffy. Thunderclap-nya ini harus on point. Seperti kalau kita lihat yang sudah terjadi di hari-hari kemarin R7. Oke, ini klasik combo juga dilakukan. Parsha dan juga Baxia. Nongol lagi. Kemarin nongol, hari ini nongol lagi. Kemarin efektif, hari ini seperti apa? Ini akan kita saksikan. Masalahnya harus ada hero jump in langsung ke belakang. Matilda mungkin jawabannya. Apalagi ketika kita melihat ada hero yang bisa diamankan, apalagi dengan kuda terbang kita, Hylos. Yep. Makanya. Flying Horse kita pun nanti ya kita lihat Kebaca, aja seperti apa lagi. Yang akan dilakukan oleh kedua tim ini adalah game ketiga kita. Skor sementara masih Loh, satu bentar, sama. Gua dulu. Lo dulu. Lo kan di ban, lo di pick, gue di ban. Ya, sip. Gitu loh. Gua pick and ban. Pick and ban. Sip. Buset. Nah, Lengkap. yang penting kayak dulu. Alright, so untuk kali ini kita bakal menuju ke game yang selanjutnya. Tapi untuk kali ini dengan pergantian pemain untuk tim Onyx Esports, apakah mampu mendapatkan kemenangan lagi atau bahkan akan ada tamparan keras untuk tim Onyx Esports kalau Aura Fire telah berapi-api. Akhirnya kali ini ada DPS yang pasti ya. Akhirnya. Dari Kabuki dengan menggunakan Beatrix-nya, apalagi dengan Masha yang kita tahu untuk menghajar ke arah base atau bahkan dari turret-turretnya. Oke. Itu bisa langsung ditargetkan dengan instan. Tapi Di- yang paling kuat untuk ya. di Aura Fire nih Apa pasti itu? Godiva. Aura itu api. Kadita itu air. Jadi anyang-anyangan. Cukup berbahaya, kita bakal langsung menuju ke arah lane of down Pak Pulung. Langsung dipandu oleh Kalung Amas. Kali ini kita bakal menyaksikan untuk game yang ketiga. Kena uji mental awak hari ini. Oke, lanjut lagi nih ya Prof ya. Sabar Lanjut. Prof. Oke,
Sementara itu, untuk sekarang kita lihat aja. Dari dua junglernya udah langsung mengisi dari purple buff-nya. Udah langsung disikat masing-masing. Antara Sans dan juga Hai. Dua jungler yang sangat-sangat tebal untuk kali ini. Oke, tapi kali ini kita lihat para pemain dari tim Onyx Esports. Mereka sepertinya tidak terhilangkan lagi dari segi objektif dan bahkan Retribution. Sans berhasil mengamankan satu buah Little Wonder dengan satu buah kuda gila. Godiva kali ini sang Nyai Godiva bakal coba untuk menumbangkan seorang kupanya. Dan di sisi lain Keyboy memaksakan keadaan kembali. Godiva akan cover spot didapatkan dan first blood di arah Toples. Wow, lihat teriakan langsung dari AA Tias. Benar, yang first blood Keyboy sama Yap. cewek. Yang diteriak tuh di lane lain. Masalahnya kalau sampai Boots udah teriak, ini sedang tidak baik-baik saja Tidak lane of baik-baik down. saja. Yes, Serius. benar banget, benar. Tapi lihat, dengan adanya satu buah Volen Kupa membuat Beda satu seorang Kabuki terpoking damage sedikit demi sedikit. Ditutup pergerakan Mesan, gak peduli apapun terjadi. Tank dilawan tank, Glorious Batman ditutup begitu saja. Hai, gak boleh pulang, mau jadi goyang. Dan bahkan Nain bakal coba ditumbangkan menjadi orang selanjutnya. Lihat, sang kuda gila mengamuk. Menuju ke arah Godiva lagi. Bakal coba dipaksakan dan akan mendapatkan Godiva, gak ada apa, gak ada pasif. Godiva menuju ke arah Brawl. wow. Tapi lihat, Brawl save the day. Itu cuma Godiva sama adiknya yang kemarin datang yang tahu trik Yes. itu. Fix. Itu dia menuju ke arah Brawl. Fix. Itu Brawl yang menyelamatkan hari Godiva. Itu cuma Godiva dan adiknya yang kemarin yang datang ke MPL Arena yang tahu. Serius, Yes. pasti banget. Kenapa dia aja dia ada sumur tadi di luar Bukan, dari dinding sini? itu mau ke Brawl. Oke, tapi Downing Light-nya hampir saja bisa mendapatkan langsung karena turtle tersebut. Tapi ternyata turtle-nya pun menjadi milik dari Hai. Baxia masih selamat sejauh ini lewat satu poin dead yang udah berhasil didapatkan. Tapi Keyboy mendekat masuk ke dalam area tersebut. Sementara itu sekarang Cycling Eagle-nya dikeluarkan, nabrak pula ke arah Facehager. Sebelumnya udah masuk juga dalam tubuh dari Facehager. Sakit banget, tersisa satu bar HP aja. Bisakah dia bertahan? Sementara itu masuk lagi Kaijing Win ke bagian dalam dan berhasil mendapatkan Facehager. Lagi-lagi Alright. keluar sebuah pertanyaan, ngapain woi? Ranger Mas woi? jawab. Facehager Recall. di situ. Iya. Mau pulang. Bukan Recall, mau pulang Mas. Jangan Sekarang. dibilang tuh Mas. Bener. Salahku tuh opo yo. Magic Penetration tanpa adanya cooldown, Facehager apalagi dengan Varsha yang kali ini benar-benar harus memperhatikan dari segi cooldown reduction-nya ya. Dulu kita tahu Varsha sering banget melakukan poking damage dengan cepat dengan melakukan Feather Ice Strike. Tapi untuk saat ini kita tahu ngomongin soal Feather Ice Strike ya nggak semudah itu gitu loh. Oke, Dria mencoba untuk mengejar tapi lihat Vader Strike dan itu dia. Lihat tetesan dari seorang Facehager dan lihat memberikan satu buah poin yang mahal kalau menurut aku. Kenapa? Xavier yang butuh waktu banyak untuk dapetin item. Itu positioning, tapi kalau dari awal udah ditumbangin gak baik. Ini masalahnya, oke dia ngebawa sprint akan ngedinai dari FX Lomotion tapi tidak untuk Sang. Ada sekarang Rogue Wave-nya pun langsung dikeluarkan walaupun belum ada satu player yang tumbang, tapi setidaknya ada sebuah lompatan berjamatan yang memang benar-benar tepat berada di outer turret yang ada di area top lane. Yang penting adalah mengamankan turretnya, platingannya dari Onyx Esports dan ini itemnya Profesor. Wah, dua Legend Sword sudah diamankan sama cewek, OTW langsung sakit menuju banget pada Blade of Despair. Sementara kalau dari Kabuki dia udah selesai dengan Hunter Strike. Jadi untuk sekarang minimal ada satu penyelamat dari Kabuki ketika dia nanti bakal di-engage. Slownya terlalu banyak, jawabannya adalah tambahan dari movement speed. Oke. Sementara dari Godiva baru menjadikan Elegant Gem. Jadi masih terlalu jauh untuk mendapatkan beberapa item kemudian hari. Oh, Federasi dikeluarkan, CM coba untuk mencoba Jiggle tapi lihat Rapep ditutup. Rian berhasil mengandangi sang Nyai dari Godiva. Dan Paga Facehager pun harus tumbang. Cewek still survive dan di sisi lain Onyx Esports mendapatkan keuntungan berkali-kali lipat. Wah, ini Keyboy, Drian dan juga cewek berada di dalam satu lane yang sama. Sementara itu untuk kali ini Kabuki seorang diri ada lagi pergerakan dari Panda langsung ditembak ke bagian depan tapi menghilangkan satu wave minion dan juga berhasil untuk mengusir mundur pergerakan tiga pemain dimiliki oleh Onyx Esports. Wah, balapan lari. Alright, lihat ada yang balapan lari. Lihat ternyata di sini Land of Dawn doang yang berbeda. Kuda berhasil dikalahkan oleh orang. Wah, iya dong.
Iya bener Pak, lari ngibrit banget tadi. Sementara untuk Suns, kehabisan dari mananya? Ada rock wave yang akan langsung dikeluarkan dan bener aja walaupun Cuma efek satu bar. ledakannya tidak memberikan efek yang begitu besar kepada Suns. Namun untuk kali ini Kiboynya mulai maju ke bagian depan, sebelumnya udah masuk ke dalam tubuh dari Godiva. Mereka bertarung, akankah ada satu korban yang langsung hadir lewat pertarungan yang terjadi di antara kedua wanita ini? Namun untuk kali ini Kabukinya langsung masuk ke bagian belakang, ada Ben langsung ditembakin begitu aja lewat satu Federal Strike lagi dan menghilang sudah. Frit, kartu kuning. Offside. Offside untuk seorang Keyboy. Berhasil di take down, tidak berhasil menyelamatkan dirinya. Flicker nggak sempat keluar karena burst damage cukup besar. Hai. Tapi dari top lane sana lihat Hai memotong pergerakan dari seorang cewek. Kamu di straight down. Berhasil ditembak begitu saja didapatkan. Kuda gila di take down. Double kill from Kabuki. Membalikan keadaan dari tim Onyx Esports agak sedikit berbahaya. Karena yang hilang jungle, karena yang hilang gold lane. Mereka rugi benar. Waduh, yang hilang jungler, yang hilang lagi ada Colin. Sementara itu mudah-mudahan kamu nggak juga ikut-ikutan hilang. Karena sekarang ada lagi pergerakan dari Godiva tapi itemnya bro. Iya, untuk sekarang itemnya jadi lebih pasti, apalagi dengan Arena Shield yang udah di tangan Suns dan juga Keyboy. Mau nggak mau Godiva harus secepat mungkin mengamankan yang namanya Divine Lair. Tapi balik lagi, dia adalah roamer. Jadi untuk menuju kepada item-item mahal mungkin akan sedikit PR. Oke. PR-nya bakal dibebankan kepada Facehugger yang nantinya menjadi salah satu mid laner damage dealer. Tapi Boots kali ini akan selesai secepat mungkin dengan satu Dominance Ice karena dari tadi ya efeknya untuk sekarang pun melawan Fluffy dia ingin mentebalkan HP-nya. Dia mau mainin ke arah Thunderclap one. Keyboy terkena damage yang cukup sakit setengah darah itu Brody. Lumayan atit dan bahkan Keyboy masih mau lebih. Dia tidak trauma nampaknya dengan damage yang diberikan dari seorang Kabuki tapi dibalaskan dengan Rian. Berhasil dikeluarkan, ditutup oleh Boss. Facehugger terperangkap dan lihat. Burungnya dikandangin Rampon dikeluarkan. Single Eagle, sekarang seorang Hai. Tembakan Hai di depan sana gak boleh pulang. Tapi ternyata dia masih struggle, masih survive. Berhasil mendapatkan satu buah poin atas Facehugger. Sudah enough untuk tim Onyx Ini Esports. efek immobilize-nya banyak banget loh ya. Banyak banget dan Banyak. ini Mystic slow motionnya. Field, Kupas Surprise, tapi balik lagi sih kalau misalkan sekarang lihat Godiva. Gak berasa karena ada Athena Shield di pos. Suns too strong di depan sana. Ramp wave dan Kabuki. Kabuki! Oh my god, Kabuki one last hit. Berhasil mencolong turtle Mickey dari tim Onyx Esports. Kabuki permainan yang luar biasa dan bahkan lihat Kabuki looking for outplay. Ternyata nampaknya gak berhasil. Damage shutdown didapatkan atas seorang cewek. Kabuki di sana memberikan sedikit kesan berbahaya tapi Facehugger lagi-lagi sang burung harus dikandangin. Tapi setidaknya shutdown didapatkan atas seorang Kabuki. Sebenarnya tadi Kabuki udah langsung ngelihat nggak sih ada yang notice ke bawah? Iya. Hai tuh bilang gini, Yap. atau cycle kayak replace ulang coba gimana caranya set up positioning, gimana caranya untuk mencari hero lagi dari Onyx Esports. Tapi ketika mencari hero, Kabuki ngeluarin flicker, shutdown di take down sama cewek dan Keyboy di waktu yang bersamaan di arah top lane. Dan bahkan ketika Facehugger dan juga dari Hai-nya mencoba untuk mengambil alih teritorial mid lane-nya, ternyata Onyx Esports sudah lebih ready di sana dengan Keyboy dan kawan-kawan yang memberikan surprise attack juga dengan satu glory sepatu yang dibuka tadi. Be, boleh titip salam sama Kabuki gak sih? Hah? Gue kan masih puasa nih. Jangan outplay lah, suara gue habis bro. Titip salah. Oke, tapi Godiva, Dai! Ternyata masih ada pasif one last hit dan ternyata Godiva, what are you doing? Oh my god, recall tas dikeluarkan tapi ternyata itu bukan sebuah hal yang baik. Dia ter-take down di arah top lane, tapi untungnya Godiva kali ini memberikan informasi yang cukup banyak untuk tim Aura Fire. Mereka bisa coba untuk reset kembali Profesor KB itemnya. Iya, untuk sekarang udah Nox Despair menjualin Talker. Brian juga harus lebih berhati-hati walaupun ada Favor di sana. Tapi Athena Shield mungkin akan jadi penyelamat hanya untuk Keyboy seorang masalahnya. Oke, ini ada pergerakan lagi yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Aura di mana Hai-nya udah bergerak ke bagian bawah. Tapi terlihat ada cewek mulai menggigit. Item kupanya masuk dulu ke tubuh dari Hai. Tapi di bagian belakang Kabukinya dengan satu lagi nih Bruce Passion dari keluarga. Tapi nggak memberikan damage apapun karena jaraknya terlalu jauh dari pemain-pemain Aura. Cewek lagi-lagi harus berdoa karena kupanya down dan kali ini di sisi tim Aura Fire mereka coba untuk memasak arah seorang Suns tapi damage-nya tidak berasa sama sekali. Ini kuda gila, kuda yang jangan sampai mereka memaksakan untuk mengkomit seorang Suns. Memang dia jungle Profesor, tapi melakukan soft skill yang banyak untuk seorang Suns itu bakal menjadi kerugian untuk tim Aura Fire itu sendiri. Nah, apakah ada permainan tarik ulur lagi dari teman-teman dari Onyx Esports? Ada. Masalah Fluffy
Ada karena Fluffy terperangkap. Gila. Fluffy kali ini terperangkap. Ada Kupa di depan sana. Damage terlalu sakit tapi lihat dibalaskan ke arah dan bahkan di sisi lain ada teamfight Kabuki. Dipotong oleh seorang Bus. Flicker ke arah belakang. Lihat dua fight yang terpisah. Dan bahkan di sisi lain, gak boleh Onyx Esports mengcover seorang cewek. Fluffy down. Fluffy gak bisa dapat 1 poin dan bahkan Onyx Esports kali ini yang mendapatkan keuntungan atas seorang Fluffy. Oke, Fluffy masuk terlalu dalam dengan niat yang begitu baik. Dia ingin menghancurkan ke arah cewek. Donny Light-nya ditembakin lagi ke depan. Lord-nya masih terbuka lebar dengan regen SP yang udah dilakukan oleh pemain dari Onyx. Mereka siap untuk melakukan setup ulang lagi di area dari Lord-nya. Dan Masalahnya Hai pun satu sih, hadir. tadi emang ngincer ke arah cewek itu udah bener-bener jadi opsional terakhir. Apalagi ketika kita melihat bahwa di sini cewek hanya menggunakan flicker saja. Jadi kalau flickernya ke trigger, ini bakal buyar banget formasinya. Onyx Esports udah kebagi dua tim fightnya. Tapi gara-gara source skill dari Aura Fire ini nggak ada. Rogue Wave udah digunakan, tapi Sans juga nggak tumbang. Itu Onyx Esports nahan badan aja di depan agar apa? Agar Fluffy-nya nanti ketika pulang, dia nggak ada yang ngejemput. Sama ada satu hal lagi sih, dari teritori yang aku lihat ya. Keuntungan di tangan Onyx Esports, dua-duanya di zone ini dari Golden Age cewek dan juga Kabuki. Kabuki terlalu jauh dari turret dan sedangkan cewek dibantu turret untuk lawan Fluffy tadi. Dan itu case yang berbeda, yang membuat Fluffy berhasil ditumbangkan. Padahal cewek setitik lagi Profesor bisa ditumbangkan. Ada flicker masalahnya. Yes, dua-duanya ada flicker. Tadi Kabuki juga sempat mengeluarkan flicker. Tapi ternyata masih terlalu jauh dari teritori turretnya. Dua blade armor diamankan oleh Kibo dan juga Boots. Untuk saat ini lihat bagian turretnya juga mulai dirontokin satu demi satu. Bahkan saat ini di-tag over dari Lord-nya. Apakah bakal ada pertemuan di sana? Alright, bakal coba diangkat atau tidak Lord-nya. Tapi ternyata Godiva melakukan sedikit buying time. Coba untuk level. menahan Lord-nya. Kabuki tidak punya Malefic Roar. Lord Pressure dikeluarkan. Keyboy bakal coba untuk menutup Kabuki. Kali ini tadi sisi light Lord berhasil diamankan oleh tim Aura Fire. Red Rebels dari front point. Sedangkan Fluffy di depan sana bakal coba ditangkap. Bos down. Kali para pemain dari tim Onyx Esports. Mereka kehilangan 2. Berhasil kehilangan Lord juga. Ini bukan hal yang baik. Lihat. Zoning out yang dilakukan oleh tim Onyx Esports yang bahkan mereka yang memaksakan team fight. 40. Oke, ini pergerakan yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Aura Fire begitu baik. Mereka begitu pede, mereka begitu yakin, mereka santai banget. Mereka tabrakin dirinya tadi masuk ke dalam area dari Lord-nya. Sementara Hai udah langsung menguasai ke arah monster-monster jungle yang ada di dalam area pertahanan milik Onyx Esports. Lord bergerak di bagian bawah bersama dengan Masya. Oke, Hai. Again, distraction saja. Supaya para pemain dari tim Onyx Esports nggak ada yang mau melakukan defense. Apakah Vader Restrict di pop up oleh seorang Facehugger. Tapi damage dari seorang Drian terlalu sakit membuat Facehugger kayaknya harus lebih respect. Dan dia menunggu momentum karena Vader Restrict bakal coba disamper di depan sana pun. Damage terlalu sakit, nggak ada yang bisa bakal coba dibendung. Godiva mencoba untuk bertahan mencari momentum. Siapa yang bakal bisa dia tumbangkan. Tapi lihat Tony Lion dari Drian. Buat tim Onyx Esports kali ini masih mampu struggle, masih mampu untuk bertahan di arah bottom lane 40. Oke, itu dia Fluffy-nya sendirian aja bersama dengan Hai. Hai dilompat dengan satu Palistar Moon berada di area tersebut. Mereka berusaha untuk bisa menghancurkan, namun sekarang ada lagi satu Donny Light-nya connect ke bagian belakang untuk Facehugger-nya langsung menghilangkan sangat cepat. Tapi Kabuki-nya dengan Renner yang dimiliki terus memberikan damage agar pemain-pemain Onyx tidak bisa terlalu maju ke arah rekan-rekannya. Lihat itu, Donny Light burungnya langsung gugur Profesor. Masalahnya kena 3 kali. Yang pertama di bagian top lane, yang kedua di tengah, dan terakhir Di bawah. itu di bawah benar-benar di Di semua bawah lane. jungle. Di keker abis-abisan dan bahkan dengan item yang cukup kali ini dengan Latin Truncheon juga. Jadi damage-nya bakal ya sempat lah untuk menumbangkan ke arah dari Facehugger yang sebegitu squishy-nya. Masalahnya Fluffy, dia udah punya 2 Golden Helmet dan saat ini cewek. Kalau seandainya dia menargetkan dari serangan-serangan kupanya ke arah Fluffy, ini ada damage pantulan dari Blade Armor. Serba salah cewek ini. Yes, benar banget. Emang laki-laki serba salah Profesor. Tapi kali ini kita bakal langsung lihat again Rian bakal yang mendapatkan satu buah purple buff. Bakal coba di cover dan Rian bermain seperti Facehugger. Titik belakang, dikeker, tembak. Yang ada, tembak. Cari dimanapun karena Prof dan juga Pak Pulung. Ini ada 2 atau bahkan kita bilang 3 hero dari tim Aura. Ini terkena damage dari Donny Light ini sangat-sangat berasa loh. Makanya langsung bikin clock di sana Yes, dari seorang Facehugger dan mungkin akan berhenti pada Athena Shield. Karena balik lagi damage-nya benar-benar harus dibendung untuk saat ini. Tapi lihat, Donny Light dikeluarkan, Godiva setengah darah. Bakal coba ditutup pergerakannya tapi Sans melihat dan sang kuda gila masih mau lebih. Ditutup pergerakannya tapi lihat di arah bottom lane Pak Produser ada one by one situation antara Boots versus Fluffy.
Tapi Lord sudah di-enhance untuk kali ini. Banyak banget Blade Dan Armor ya. ternyata banyak banget Blade Armor. Boots kayaknya Fluffy lebih sadar diri. Memilih untuk kayak, oke gua mundur Boots. Gua nggak mau lebih, gua bakal coba tarik ulur. Walaupun dari segi overall team dia menang dari Gold Vision. Yep. Barusan ada lagi Johnny Light-nya, namun untuk sekarang Fluffy-nya maju terlalu dalam, ada item kupanya. Mystifi kali ini langsung aja terkena karena 2 orang, namun langsung ditabrakin aja. Cycling Eagle-nya nabrak ke arah Hai-nya terkurung seorang diri, ada Cross Pathway. Namun untuk sekarang sedikit lagi Petrisia dan Hylos-nya berhasil langsung diamankan, sementara Kiboy-nya tertinggal sendiri di bagian belakang karena dia langsung diajar bisa karena sekarang. Push-nya terlalu dalam, terlalu sakit, terlalu banyak. Damage masuk ke arah tubuhnya dan 2 orang hilang di saat ada Lord yang bisa diambil oleh Aura. 2 down, 2 frontliner tim Onyx Esports dan bahkan Rian di sisi sana. Apakah dia mampu bertahan untuk menghindari pergerakan Aura Fire yang bisa melakukan Slonong Boy tabrak gaming? Gak ada retribution. Yes, kali ini nggak ada retribution. Tapi lihat Keyboy tidak mau tinggal diam. Bakal coba dipaksa, bakal dibaik tapi terus dan Thunderclap cewek almost down. Masih bisa hasil karena pelanggan down in line dan bahkan cewek gak bisa membantu seorang Keyboy. Di sini kerugiannya cukup banyak. Onyx Esports Rian Walase, Vander Return Popes Lagar membuat Rian down. Ini bencana. Wow, 1 kali lompat 20 terlampaui dan ini dia mendapatkan Lord dan juga mendapatkan player Onyx Esports di saat yang bersamaan. Yes. Menit 16 Farsha. Dengan Feather Strike-nya Rian udah mencoba untuk menjiggle tapi ternyata nampaknya masih belum kuat. Profesor Lord sudah di-enhance, belum di-evolve. 3 Guardian Helmet. 3 Guardian Helmet. Ya, 1 buat Thunderclap cewek pasti wow. Gak cuma Fluffy, R7 di MDL juga ada Tasdidi yang menggunakan metode yang sama. Ketika Thunderclap langsung burst instan dan bahkan untuk saat ini siapapun yang bakal ditargetkan oleh seorang Fluffy mungkin harus lebih berhati-hati karena 1 kali Thunderclap mungkin bisa langsung instan takedown apalagi termasuk untuk cewek. Oke, nilai bakal coba untuk ditutup, Lordnya dipecahkan, Pedesek tapi di sana Sans masih bisa dipanggil. Jadi Win berhasil selamatkan tapi Kabuki. Setidaknya at least memecahkan 1 Babes turret di arah mid lane. Mau tidak mau harus pecah. Onyx Esports masih coba untuk bertahan dengan adanya defense yang dia lakukan. Sans dengan kuda gilanya berada di garis depan tapi Inat. Fluffy dan juga Kadiva. Kali ini Kaditanya berhasil menutup pergerakan dari seorang Rian. Di depan sana Sans terperangkap. Fokus menuju ke arah base-nya. Jika Eagle dikeluarkan. Tapi Boots is coming. Boots gak bisa berbuat dengan cukup banyak lagi. Boots harus mundur. Karena damage dari tim Aura Fire terlalu keras. Terlalu sakit. Tidak bisa dibendung. Oke, 1 best turret lagi. Udah dihancurkan di bagian bawah. Fedra setelah dikeluarkan tapi Kabuki. Barusan Ren Rapati udah masuk juga ke dalam 1 tubuh pemain dimiliki oleh Enis. Sementara Cross Pathway langsung dikeluarkan. Tapi setidaknya Aura Fire memang benar-benar diusir mundur dan tidak bisa melakukan serangan lagi. Mereka harus set up ulang lagi. Wow, lihat Papulo. Real time win probability-nya Profesor 69% di tangan dari tim Aura Fire. Iya bisa dibilang dengan gold leading saat ini 7.000 sih. Jadi agak sedikit imbang kalau misalkan ngomongin soal Aura Fire yang tadi lagi dalam lose condition. Cuma berkali-kali targetingnya sih. Thunderclap, Ocean ODT, Raw Wave selalu on point dan Rian yang dari tadi sebenarnya berada dalam posisi yang aman. Untuk saat ini ketika berada di dalam base, mau nggak mau dia mungkin akan ditargetkan oleh seorang Godiva. Dan kita lihat by replay by Samsung Galaxy A-Series ini adalah sebuah team fight dimana ketika sebelum kesaat atau bilang sebelum Lord takedown. Masalah utamanya cewek juga nggak bisa join the team fight selama ada Fluffy di sana dan itulah dia. Final Ice Strike Flicker yang mungkin bisa menjadi salah satu counter atau kontes dari Drian dengan positioning yang begitu bebasnya. Ya, nggak ada sprint lagi pula kan. Gak bisa kabur kemana-mana. Mereka masih menunggu Lord yang selanjutnya. Lord sudah di-evolve. Again, aku ingatkan ini Lord yang sudah dewasa. Wah, ini yang tentunya pasti bikin akan kecewa, Prof. 3 Guardian Helmet, gimana cara kontesnya selama hanya ada 1 Demon Hunter Sword dari tangan seorang cewek. Mau gak mau di sini Drian butuh banget yang namanya Glowing One sih untuk mengkontes hal tersebut. Karena, wow 3 Guardian Helmet, 30.000 darah lebih. 31.000, 35.000 mungkin. Banget loh itu. Coba lihat. Banyak Kali banget. berapa? 3 apa 4? Kali 3. Kali 3 ya? 1 bar berapa? 500? Kali 3 tuh. Nah, Prof, silakan dihitung. Tapi tentunya dari tim Aura Fire mereka dengan keunggulan 7.000 gold dihitung. Kalau mau nabrak mereka bisa terdekat dikeluarkan. Cewek terlihat dan bahkan Godiva gak berhasil mendapatkan seorang cewek berhasil dihitung. Masih kena dan bahkan down. Oh enggak. Masih bertahan down di line dan bahkan absorb damage-nya. Ditukar dengan 1 buat seorang Godiva. Di sisi lainnya Fluffy. Bakal coba untuk bertahan. Boost terlalu sakit untuk kali ini. Tapi di sisi lainnya target cuma 1 orang dari tim Onyx Esports.
Ketika tidak adanya cewek, nomor damage per second. Yap, walaupun untuk kali ini mereka masih punya Xavier, tapi setidaknya di area yang berbeda. Ada yang lagi yang memancing nih. Lord yang sudah evolve, Lord yang sudah sangat kuat sekali. Siap untuk memanggil mereka. High-nya udah mulai hadir, ada Downing Light-nya, nggak kena kali siapapun. Sementara itu untuk Flappy-nya mulai berjaga. Rena Rapatia masuk ke dalam tubuh dari Keyboy. Sangat-sangat berdamage sekali apapun yang dikeluarkan dari senjatanya Beatrix. Alright, kita lihat di depan sana ada Flappy dan bahkan di depan sana Sans gak bisa menutup pergerakan atas seorang Flappy. Tapi Drian terlalu jauh, cuma bisa melakukan follow up saja. Karena nggak ada lagi yang bisa dia lakukan Profesor KB. Tapi ada, Sedik. Wah, Mamba ya Pak ya. Bukan rezeki anak soleh. Sabar nanti ya. Ntar ya. Oke, tapi kali ini kita lihat dari tim Onyx Esports. Mereka yang berada di under 7.000 gol, tapi mereka nggak ada takut-takutnya kalau mau kontes loh. Gak ada gentar-gentar. Undernya 7.000 loh bro. Ini bukan sembarang under. Cukup berbahaya Pak Pulo. Oke. Dengan perbedaan seperti ini kalau mau nabrak juga mereka harusnya sangat-sangat yakin sekali untuk bisa memenangkan. Tapi Flavinya ketahuan dengan adanya trap yang langsung keinjak di kaki dari Flavi. Tapi ternyata retribusi yang didapatkan, Rian dipaksa ada Banner Strength. Oh my god, memasangkan ada dua hilang. Cewek bakal menjadi satu buah korban tambahan. Tapi tim Aura Fire ternyata itu adalah Japeti. Mereka ini one strike push. Lihat Kabuki, dikeluarkan. Hai menjadi TB, supaya Kabuki tetap selamat. Tapi di depan sana lihat Flavi tuh strong boots. Cannot do anything. Boots gak bisa mendapatkan apapun. Dan bahkankah one strike push kali ini didapatkan. Karena lihat Onyx Esports, mereka harus menutup pergerakan. Thunderclap belum ada kembali. Saat berada di garis depan. Keyboy gak bisa menolong, tapi ternyata Kabuki masih punya immortality. Banner mereka can. Botol-botol. Thunderclap dikeluarkan. Sangat ini bencana. Aura Fire mengamankan game yang ketiga. Wow, 2-1 untuk Aura Fire. Again and again mereka tertekan di early game, tapi mereka bisa membalikan dengan one moment dan berlanjut efek domino sampai